Sedangkan Eng dan kawan-kawannya nampak sedang menuju ke suku air utara. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kawasan hutan yang terlihat kosong. Mereka pun singgah di hutan itu. Di sana Eng merasa bersalah karena ia menilai semua kekacauan ini disebabkan olehnya yang sempat malas-malasan menjadi avatar. This is all my fault. It's job to protect the natural world. Akhirnya mereka pun beristirahat di desa sekitar hutan itu. Namun penduduk desa tersebut sangatlah tertutup hingga beberapa warga tampak seperti ketakutan dengan kedatangan mereka. Warga desa pun menceritakan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini tentang hilangnya warga desa secara misterius. Namun setelah mereka telusuri, ternyata pelakunya bukanlah negara api, melainkan makhluk halus. Di sini Eng pun langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dan ia mengatakan bahwa warga yang hilang sebenarnya telah tersesat ke dunia roh. Kemudian Eng pun berjanji akan membawa kembali warga yang tersesat. You're right. The people are beyond this My world. son, Xiang. He was with them. I can get them back. Mereka pun bergegas mencari dunia roh dengan menggunakan insting avatar. Hingga mereka tak sengaja masuk ke dalam hutan yang di dalamnya terdapat banyak patung panda kosong yang merupakan tempat pemujaan roh hutan. A shrine to the spirit of the forest. Jadi di cerita ini, avatar merupakan seorang penghubung di antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia roh. Dan hanya sedikit orang dari dunia manusia yang bisa masuk ke dunia roh. Lanjut, setelah beberapa jam bertapa, akhirnya Eng bisa terhubung ke dunia roh. Tapi karena entah kenapa, Katara dan Sokka pun ikut terbawa ke dalam dunia roh bersama Eng. What is happening? I don't know. Well, get us back! Get us back now! Di dalam dunia roh, mereka disambut oleh burung hantu raksasa yang biasa disebut dengan roh pengetahuan. Ternyata, di sana hanya Englah yang bisa berkomunikasi dengan roh, sedangkan Katara dan Sokka malah dianggap sebagai penyusup. Dan roh pengetahuan tersebut juga memperingatkan bahwa dunia roh adalah tempat yang berbahaya bagi manusia, karena di sana terdapat seekor monster yang dapat menunjukkan kebenaran yang sangat pahit, hingga manusia pun tak sanggup menerimanya. They'll eat your soul. There are creatures in here that will do far more, that will reveal truths to humans. Hey, what's he saying? He says he's not gonna hurt us. We're prepared to face. It will show them who they on the path. Benar saja apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan. Tiba-tiba muncullah seekor roh monster yang sedang marah. Monster tersebut langsung mengeluarkan kabut yang menyerang Katara dengan berhalusinasi yang membawanya ke masa lalu, di mana ibunya dihabisi oleh negara api di depan matanya sendiri. Find the waterbender! Katara, we have to get inside now. Whatever you do, don't come out. Turn the bender over. I'm the waterbender. Sedangkan Sokka mengalami hal yang sama, di mana ia berada pada masa-masa ia dianugerahkan oleh ayahnya sebagai kesatria suku air karena telah lolos dari ujian. Tapi di belakangnya, semua orang ternyata meremehkan dengan menganggap Sokka tidak berusaha sendiri, tapi merupakan bantuan dari pamannya, sehingga membuat Sokka seolah-olah tidak berguna. You pass a test? I'd hate to see what you do to a boat when you fail. If it weren't for you, Sokka would have wrecked us. What a joke. I didn't think he'd get in that much trouble. Sementara itu, di lain tempat terlihat Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang berjalan sore di sebuah desa dan mencari-cari siapa tahu bertemu dengan Aang. Mereka pun singgah di sebuah warung makan dan menanyakan kepada pemilik warung mengenai pengendali air yang berada di sekitar desa itu. Hal itu dilakukan oleh Pangeran Zuko untuk merahasiakan tentang adanya avatar, supaya berita mengenai avatar tidak menyebar. Namun perkiraan Pangeran Zuko meleset, karena orang-orang di desa itu sudah mengetahui kabar tentang avatar yang sedang berkelana dengan seorang pengendali air. Mereka pun keluar warung dengan wajah kesal. Di saat itulah mereka dikejutkan oleh munculnya sosok seorang wanita bernama Susi, yang merupakan seorang pemburu bayaran bersama dengan binatang kesayangannya, yaitu anjing berkumis. Kesempatan emas, itulah yang dipikirkan oleh Paman Iroh, dan seketika ia mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa Susi, supaya memburu Aang walaupun dengan harga yang sedikit mahal.
Namun, karena Susi seorang yang profesional, sehingga ia menerima bayaran ketika tugasnya sudah selesai. Mendengar hal itu, Zuko pun setuju karena ia juga tak mau rugi dengan uang yang ia keluarkan. She doesn't get paid, and she doesn't eat. Tell me about this avatar. Di lain tempat, Aang langsung mengetahui bahwa makhluk itu adalah monster hutan yang sedang mengamuk karena tubuhnya terluka ketika hutan mereka dibakar oleh negara api. Kemudian Aang bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka, dan jiwa para warga desa. Roh tersebut bernama Koh, dan Koh mengetahui siapa sosok avatar. Karena dahulu seorang avatar sebelum Aang telah mencuri benda milik Koh. It was something about stealing the face of All I want is to find my friends. Aang pun berjuang keluar dari kabut halusinasi tersebut. Namun ia malah bertemu dengan Gyatso, yaitu gurunya yang telah meninggal. Dan Gyatso berkata bahwa ia menolak untuk reinkarnasi. Ia melanjutkan ceritanya, bahwa teman-temannya juga tersesat di kabut halusinasi buatan Koh, sehingga Koh dengan mudah membawanya ke sarang untuk memakannya. Dan jika semua itu terjadi, maka jiwa mereka semua akan lenyap untuk selamanya. Namun, sang guru tidak bisa membantu Aang. Karena menurut sejarah, avatar Roku, yaitu avatar sebelumnya dari negara api, pernah mengalahkan Koh. Sehingga hal itu membuat Aang ingin berkomunikasi dengan avatar Roku, meskipun sangat berbahaya karena berada di wilayah negara api. I'll be back. Not too long. Right. Once I save my friends, we'll have more time.